presiden harus dealing dengan banyak partai politik. Itu yang dianggap menjadi kesulitan. Kadang-kadang karena partainya kecil-kecil gitu, tidak punya kepercayaan diri untuk mengontrol eksekutif, akhirnya diajak, diborong masuk ke eksekutif semua. Gak bisa kemudian dia dicawi-cawi, diatur oleh partainya. Karena dia adalah sebagai pejabat publik. Tapi kalau diatur dalam pengertian ide, ya kan? Ya ide yang mengatur dia gitu loh. Partai politik itu harus ditegaskan. Ini partai politik dalam demokrasi. Ini bukan partai politik dalam komunisme atau dalam otoritarianisme. Oke, welcome to Total Politik. Dan kita sudah bersama Cocok Kalian Rasa Fahri Hamzah. Ya, Bang. Ini apa? to the point aja langsung nih, Bang. Soal konsep presidensialisme ini gimana nih negara kita ini? Beneran presidensialisme, multi partai, ini kompleks banget nih sistem nih kan. Iya, itu. Dan parlemen yang tidak independen menurut Bang Fahri. Nah ini kan terminologi abang yang suka Bang ocehin di mana-mana. Iya. Termasuk federalisme tapi otonomi daerah, tapi negara federal, negara kesatuan gitu ya kan? Ya ini kan kita pertemuan kayak rujak. Kalau kata Gus Dur, Indonesia itu negara yang bukan federal, bukan kesatuan, bukan dan kita Pancasila itu bukan komunis, bukan ini ya gitu, Bang. Sebenarnya makanya kita sebenarnya memerlukan amandemen sekali lagi. Tapi ini memerlukan satu ketenangan ya. Berpikir pada satu pemerintahan nanti untuk mengajak kita berpikir besar karena penilaian teoritis terhadap situasi sistem kita ini juga sudah banyak gitu, dan itu komparasi dengan negara-negara lain seperti misalnya ahli yang bernama Scott Manwaring yang mengatakan bahwa presidensialisme multipartai itu tidak berjodoh. Ya, presidensialisme itu berjodoh dengan sistem dua partai atau partai sederhana gitu. Kan teorinya begini. Presidensialisme itu disebut presidensialisme karena rakyat memilih presiden. Gitu. Parlamentarisme disebut parlamentarisme karena rakyat memilih parlemen. Maksudnya siapa yang directly diberikan kekuasaan oleh rakyat itu menjadi nama dari sistemnya itu. Nah, saya mengungkap dalam buku putih yang saya tulis itu, kalau presidensialisme rakyat memberikan kekuasaan kepada presiden, maka rakyat juga memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk mengawasi gitu. Jadi rakyat milih dua. Dia milih oposisi, dia milih eksekutif sebagai the ruling party, dia juga memilih Kongres sebagai opposition. Jadi kalau kecenderungannya kalau Partai Republik menang, rakyat biasanya milih Partai Demokrat di Kongres, supaya secara otomatis Kongres itu dikontrol oleh partai yang mampu ya mengontrol eksekutif. Nah, problemnya itu kalau di sistem multipartisme itu presiden harus dealing dengan banyak partai politik. Itu yang dianggap menjadi kesulitan. Kadang-kadang karena partainya kecil-kecil gitu, tidak punya kepercayaan diri untuk mengontrol eksekutif, akhirnya diajak, diborong masuk ke eksekutif semua. Sehingga ya tidak ada lagi yang melakukan kontrol. Kongres yang tadinya diniatkan dipilih oleh rakyat untuk mengontrol eksekutif menjadi kehilangan fungsinya. Nah, memang yang disebut oleh Scott Manwaring itu terjadi di Indonesia sekarang ini. Di mana DPR kita itu menjadi lumpuh karena diajak masuk semua ke dalam pemerintahan. Berbeda kalau partainya cuma dua, pastilah yang mayoritas yang terpilih itu partai besar juga, 50% nggak bakalan mau bergabung dengan eksekutif. Nah, makanya waktu itu saya meluncurkan ide koalisi gitu loh. Undang-undang koalisi ya. Nah, diciptakanlah harusnya undang-undang koalisi yang mengatur bahwa di tahap awal eksekutif parlemen harus bisa membentuk koalisi untuk memberikan dukungan atau perlawanan kepada pemerintah gitu loh, sehingga kemungkinan itu cuma jadi dua gitu loh. Dengan dua koalisi itu
real gitu loh, mereka akan mendukung ide-ide pemerintahan atau tidak. Nah itu presidensialisme. Kalau parlementer itu kan konkret dia, karena rakyat cuma memilih parlemen, nanti pembentukan eksekutif dinamis gitu loh. Tercipta majority, maka muncul ruling majority gitu loh. Tercipta minority atau gagal membentuk majority, dia jadi opposition. Nah, tetapi lebih dinamis dan lebih gampang dijatuhkan eksekutifnya. Ini yang kita tidak pilih karena trauma dengan pemilu tahun 55, sistem parlementer yang menyebabkan pergantian pemerintahan itu berkali-kali gitu. Tiap 3 bulan pergantian pemerintahan dan sebagainya. Nah, sekarang kan kita perlu menyempurnakan presidensialisme yang ada saja, yaitu dengan cara pertama-tama menurut saya kesadaran partai politik bahwa anggota DPR itu bukan perkakasnya partai politik, mereka adalah orang-orang independen, sehingga nggak boleh ada recall, nggak boleh orang gampang dipecat karena mengkritik presiden, ketua umumnya dekat dengan presiden atau punya proyek di departemen tertentu, akhirnya mereka diganti. Itu nggak boleh dibiarkan, harus ada proteksi kepada anggota dewan. Nah itulah jurisprudensi yang saya bentuk waktu melawan pemecatan. Undang-undang pengadilan mengatakan bahwa seorang wakil rakyat adalah wakil rakyat. Makanya saya mengusulkan nanti ada undang-undang, kalau ada wakil rakyat yang bertentangan dengan partainya, lalu dia mengalami pemecatan partainya, keanggotaan partainya hilang, tapi keanggotaan sebagai wakil rakyat tidak boleh hilang. Karena yang suci itu kan suara rakyat, bukan suara partai. Ya, tapi kan organisasi ini nggak ya jadi mesin tumpangan aja untuk sampai ke memang di dalam demokrasi tanpa itu, mobil orang nggak bisa partai sampai politik juga. itu tumpangan, makanya kan di dalam memang tumpangan. Memang tumpangan kan ini ikatannya kan cuma ikatan ide, bukan ikatan struktur. Makanya kan kalau kita lihat di negara-negara maju dibuat ada partai, ada juga yang independen. Saya orang misalnya nggak mau, saya punya idealisme mau jadi anggota dewan, tapi saya nggak setuju dengan semua partai politik. Ya saya maju secara independen. Tapi independen ini kan kecil banget jumlahnya, Bang. Nggak apa-apa, ya itu kan konsekuensi. Saya juga mengikuti, kalau saya mengikat diri dalam partai politik, kan pasti saya juga tahu ikatan moral saya dengan partai tersebut. Dan juga partai politik tersebut kan juga punya mekanisme yang harus saya hormati, kaderisasi, keanggotaan, dan sebagainya. Tapi saya menuntut partai politik jangan jadikan saya perkakas. Saya ini wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Hubungan kita adalah hubungan ide. Kalau Anda punya ide Anda akan saya bawa dalam public policy. Berarti menurut Abang nggak ada salahnya orang menjadikan partai cuma sekedar kendaraan dia untuk sampai ke jabatan publik. Bukan maksudnya itu dia sekedar menjadi kendaraan, tapi kan pada dasarnya kan dasarnya kayak gitu yang terjadi sekarang. Kayak misalnya gini dalam pencapresan ada satu, ini yang paling real aja. Ya. Dalam satu partai udah deklarasi memilih capres A, tapi ada anggotanya yang juga anggota DPR bisa dengan tegas memilih capres yang lain gitu kan. Ini kan gimana fairness dalam politiknya gimana? Kan begini ya. Kita pisahkan seorang anggota partai dengan pejabat publik. Sebagai anggota partai, kalau dia tidak punya jabatan publik, ya dia hanya mengikuti gagasan partainya. Tapi sebagai pejabat publik, ya dia harus ikut kepada hukum publik dan posisinya misalnya sebagai wakil rakyat gitu. Dan ini yang nggak boleh diganggu oleh partai politik, sebab unit penyelenggara negara dalam demokrasi itu individu. Bukan partai politik. Partai politik berada di luar negara. Berbeda dengan partai sistem komunis. Sistem komunis itu partai politiknya ada berkuasa. Makanya dia satu-satunya. Jadi sistem partai politik kita sekarang ini mirip apa, Bang? Mirip-mirip komunis gitu loh. Karena cawi-cawi partai politik dalam kekuasaan terlalu hebat. Harusnya orang sangat sentralistik kali, Bang. Ya. Sangat sistem komando juga. Ya, ketika otonomi daerah kekuasaan pemerintahan dibagi ke lokal, partai politik kita masih tersentralisasi. Itu gitu. dia. Tangan ketum sekjen ini ya semua. Wah itu sebenarnya gini, jeleknya itu karena mereka nggak tahu batas mana wilayah publik dan mana wilayah privat. Partai politik itu berada di wilayah privat, tapi begitu pejabat publik terpilih, pejabat publik itu wilayah publik. Makanya sebagai entitas private dia nggak boleh intervensi rutin ya secara institusional struktur kepada pejabat publik. Dia hanya dipakai sebagai tempat menggodok pikiran-pikiran
bernegara, gagasan-gagasan public policy itu tugas dia, makanya dia harus menjadi organisasi intelektual. Gitu loh, tempat kaderisasi orang-orang berpikir dan membangun karakter. Tapi begitu dia pindahkan orang itu ke dalam jabatan publik, when loyalty to my country begin, loyalty to my party end. Berarti nggak ada istilah petugas partai itu? Nggak ada, itu istilah dalam sistem komunis. Gitu loh, karena orang itu menjadi pejabat publik, dia diatur oleh hukum publik. Nggak bisa kemudian dia dicawe-cawe, diatur oleh partainya. Karena dia adalah sebagai pejabat publik. Tapi kalau diatur dalam pengertian ide, ya kan? Ya ide yang mengatur dia gitu loh. Bukan instruksi. Misalnya nih ya, dalam debat di parlemen, anggota partai ini berbeda pendapat dengan partainya. Karena misalnya dia punya spesifik konstituensi yang meminta dia bersikap seperti itu. Dia misalnya berspesifik konstituensinya buruh. Lalu dia menolak Omnibus Law karena buruh menolak Omnibus Law. Yang merupakan konstituen. Yang merupakan konstituen. Dia harus menghormati konstituen orang itu. Bukan sikap partai yang membebek kepada eksekutif. Mungkin eksekutif ini sebagai pengelolaan partai, dia punya instruksi, katakanlah begitu, partai sikapnya ini, tapi nggak boleh kemudian menghukum orang yang mengikuti ide konstituensi, representasinya, karena itu lebih suci. Ini kayak Perpu Ormas gitu misalnya, perlawanan. Termasuk gitu loh, karena pada dasarnya dia ada di situ hanya dicalonkan oleh partai politik. Tapi pada dasarnya yang membuat dia terpilih adalah konstituen, suara dari rakyat. Kalau berbeda dengan ideologi partai sendiri gimana? Misalnya terkait dengan perda-perda bernuansa agama di sebagian tempat yang justru malah banyak yang digelontorkan atau diinisiasi oleh kader-kader atau anggota-anggota parlemen yang merupakan dari partai nasionalis gitu misalnya. Dan yang merupakan secara ideologis kan agak berseberangan nih. Dan itu menjadi dalih untuk perilaku intoleran, misalnya penolakan pembangunan gereja gitu, di Cilegon gitu misalnya. Karena konstituen yang mau Bang. Kan kalau kita based on itu kan konstituen. Partai gua partai kebangsaan nasionalis di mana konstitusi ya mikir kan begini, gimana, Bang? orang itu dipilih kan pada dasarnya kalau kita sudah mengatur nih ya sistemnya kan kita proporsional terbuka ya kan. Artinya rakyat pilih nama. Kalau rakyat milih nama pada dasarnya jiwa rakyat itu untuk memimpin itu dan mandat itu, transaksinya atau baiat namanya itu, baiat itu diberikan kepada individual. Maka pada dasarnya next term-nya dia akan bertarung di konstituensinya. Dicalonkan oleh partai manapun pada dasarnya kalau konstituensinya mengatakan dia baik, maka dia tetap akan dipilih oleh konstituensinya. Karena dia membawa mandat konstituensi. Makanya all politik is lokal itu maksudnya itu karena pada dasarnya ruh itu berasal dari lokal gitu. Konstituennya itu. Konstituennya itu. Ya, betul. Besok misalnya ini kan sistem partai juga belum terlalu solid kaderisasinya. Ternyata partai ini misalnya menentang gagasan konstituensi yang ada di situ. Ya besok dia nggak terpilih, dia nggak dicalonkan oleh partai A, dia dicalonkan oleh partai B yang setuju dengan gagasan itu. Atau yang secara pragmatis yang mengatakan oh dia itu sudah menjadi milik rakyat. Ya artinya misalnya partai itu nggak berhak dong. Kita ini ideologi misalnya gini Bang, terkait pendirian gereja gitu misalnya. Kamu nih kepala daerah kok menuruti animo konstituen gitu ya warga. Kita nih mendukung kok. Gitu boleh nggak partai menginstruksikan? Lu harus menurut kita punya ideologi. Tidak ada garis pertanggungjawaban dalam ruang publik antara seorang pejabat publik kepada partainya. Tidak ada itu. Sepenuhnya pertanggungjawaban dia adalah pada konstituensinya setiap 5 tahun sekali pada saat pemilihan. Tetapi hukum publik yang ada di situlah tempat dia bertanggung jawab. Dia obey dengan partainya tidak ada masalah. Dan partainya kalau mecat dia, pecat aja nggak apa-apa. Kan nanti dia bisa pilih partai lain. Makanya kalau dalam sistemnya kalau kita lihat anggota bupati, wali kota, gubernur itu kan sudah boleh ada calon independen. Itu kan mengantisipasi kalau tiba-tiba ada seorang gubernur yang dipilih oleh rakyat dan rakyatnya makin cinta sama dia tapi garis partainya udah mulai beda. Ya mungkin dia akan milih oke lah kalau kamu pecat saya, tapi saya akan maju menjadi calon independen.
Dan akhirnya dia sukses sebagai calon independen. Tapi memang orang kalau dipecat partai ini jadi legend sih. Tapi ada juga yang dipecat partai jadi gak ada jadi apa-apa juga. Bang, gini Bang. Ini kan Gelora belum di DPR Ya, sekarang saat ya, ini nih ya, ya. baru kan. Ini gimana menjamin nih pikiran seperti ini nih ketika Gelora makin besar gitu suatu saat nanti kita Tetap berharap- bergelora. Iya, tetap gagasan progresif kayak begini nih bertahan gitu. Apa yang menjamin di dalam Gelora ide ini tetap sustain gitu? Soalnya pengalaman abang dulu Iya, pengalaman. di partai yang lama Partai kan lama. geloranya Iya. begitu. Lama-lama Iya. kata abang keluar jadi katanya kan udah nggak bergelora. ya kan? Kalau kata Ustadz Anies kan ternyata Ada siapa? Anies Mata. Oh iya. Kalau yang satu Pak Gubernur Pak Anies. Gubernur kan? Capres. Ya, Capres. kata capresnya Gelora, Pak Anies yang capres Gelora. Ya. Kan beliau bilang gini, ternyata kita itu harus bertransformasi dari umat ke rakyat katanya kan. Nah ini kan gagasan-gagasan yang progresif. Jangan nanti makin kuat ketemu mau konstituen jadi umat lagi nih gitu. Gelora umat namanya. Gimana? Tetap di jalan progresivitas. Kalau rute ke arah itu justru itulah yang di tengah jalan kita bentrok dengan orang yang masih mau memisahkan ide umat dan bangsa, negara dan agama itu. Karena pada dasarnya itu membentuk masyarakat terbelah gitu loh. Iya. Ya, masyarakat terbelah dan masyarakat yang partisan berbasis kepada ide-ide yang tidak mungkin dirasionalisasi gitu. Yaitu iman itu sulit dirasionalisasi. Nah, makanya sebenarnya perjalanan ke situ sudah oke. Yang selanjutnya itu adalah memaintain demokrasi kita supaya tetap rasional, tetap demokratis, itu ya memang dengan regulasi. Partai politik itu harus ditegaskan. Ini partai politik dalam demokrasi. Ini bukan partai politik dalam komunisme atau dalam otoritarianisme. Itu nggak boleh itu. Partai politik dalam demokrasi itu adalah event organizer. Ada partai baru namanya NMRC, tiba-tiba dung menang. Iya. Ya kan, kayak Erdogan bikin partai politik, tiba-tiba sekarang udah berkuasa 20 tahun. Itu partai baru semua dan orang come and go. Seperti Anda dagang ini kan. Anda dagang cendol, ternyata cendolnya enak, banyak yang beli. It's market. Sama dengan jual ide. Erdogan sampai Indonesia penggemarnya. Itu dia. Franchise di mana-mana. Dan banyak partai-partai baru yang tiba-tiba langsung menang. Oke. Startup juga begitu, dalam market begitu. Tiba-tiba ini ada perusahaan namanya Gojek lebih kaya daripada Ya, Garuda. tapi kan startup makin lama ternyata ada pemecatan, ada masalah cash flow yang bermasalah. Artinya rapuh ya, rapuh, fundamentalnya rapuh, memang. Nah, tapi kalau Gelora ini Kalau dia pandai, dia bisa menjadi Rapuh startup juga yang nggak? menjadi besar Dan dan punya basis. punya basis dan idenya digemari oleh masyarakat karena segar. Loh, kita pengennya bikin partai itu begitu, tiba-tiba masyarakat melihat kok partai ini ngajak kita mikir modern, hebat ya kan? Semua orang ada di situ, semua orang gandrung, sama dengan kita membuat startup di dalam market. Sama aja, karena ini ada pasar barang, pasar jasa, ada pasar ide. Ini pasar ide. ide ini kan rumit menjelaskannya Iya. dibandingkan berkat dan minyak goreng Dan Lempar baju kaos. Lempar baju kaos sambil manyun pun. saya nggak ikutan bro, ngeri kan bang. Nah, agak lebih rumit. Iya. Nah, apa yang membuat abang yakin nih ini bisa, ini udah zamannya nih, udah waktunya nih marketplace ide dalam politik gitu. Iya. Kita pun sebenarnya kita di total Total politik, politik juga. terus terang bang, kita ngerasa kayaknya ini kecepetan deh kita. Iya. Gitu. Ini kayaknya Tapi kok ada juga Ya, gitu ada umat 2000 dikit-dikit. 3000. iya kan, apakah nih Gelora ini juga kayak total politik partai dikit-dikit aja nih gitu kan. Iya. Kan begini, makanya kan kalau kita menganggap negara itu tidak harus rasional, maka tidak perlu ada reform. Ruang publik ini harus dirasionalisir. Pada saat yang mana agama tidak mungkin dirasionalisir. Negara yang harus rasional. Nah, kita itu lagi merasionalisir negara gitu loh. Ruang publik itu harus bertanggung jawab. Inilah yang kita tawarkan. Nanti masyarakat juga lama-lama akan lihat bahwa benar juga ya. Kalau kita membiarkan pejabat publik kita itu hanya simbolik, tidak bersumber kepada rasionalitas dan akuntabilitas,
maka kita akan mengalami tragedi demi tragedi. Dan itu yang terjadi sekarang. Orang yang tadinya digemari tiba-tiba fail, tiba-tiba gagal, dan tiba-tiba memuakkan kita. Kan saya sering mengatakan, hampir semua presiden Indonesia itu jatuh secara memilukan. Semuanya, dari Bung Karno, Pak Harto, ya kan, termasuk Gus Dur, Ibu Mega, Pak Habibie, itu jatuh di akhirnya itu tidak enak. Nah, kita mau supaya rakyat itu melihat bahwa kita mulai rasional. Ya, kita ini kan lagi ngomong sepak bola, ngelihat klub kita juga harus rasional. Semua yang di ruang publik ini harus dibikin rasional. Baru kita bisa Indonesia ini modern dan maju. Artinya dalam marketplace Indonesia ini ada satu akun atau numbers di mana ada marketplace, ada ide di situ. Ini bikin partai segmented nih, Ya, meskipun laku belum tentu. Yang penting onboarding dulu aja. Kalau di marketplace gitu, Bang. Lagu bagus belum tentu laku loh Bang di Indonesia. Itu dia. Ini tadi kan ada berita di kampungnya Gus Baha, katanya kakaknya Gus Baha itu menang dari calon yang menyediakan uang 700.000 per orang Terus keluar itu semboyan, bahasa Jawanya itu istilahnya itu duit tidak penting, dia bilang begitu. Nah, kan kita akan berhadapan dengan duit, kita akan berhadapan dengan bansos, kita akan baju kaos, kita akan berhadapan dengan beras dan sebagainya. Kan kita akan berhadapan dengan dan itu kan manifestasi dari kekuatan kapital oligarki dan lain-lain. Nah, ada dua itu. Dan itu old politics methods Kan ada dua itu. Ini ada ini ada kampanye, ini ada governing gitu. Ide-ide kita tadi itu sebenarnya ide-ide governing, ide-ide yang ideal dalam governing. Pertanyaannya, how to win, itu pertanyaan yang sangat praktis kadang-kadang, tapi juga strategik. Tapi menurut saya, masa si orang pintar kalah gitu. Dalam peran apapun dan dalam keadaan apapun. Dulu PSI Syahrir dikit bro. Iya, benar juga. Orang pinter apa mereka? Ya makanya, ya kan? Ya kalau orang pintar sama Pak Sindi Joy Soeharto PNI kan. Kalau orang pintar kalah pemilu itu bego juga. Menurut saya ya gitu. Karena itu kalau Anda ngaku pintar, ya masa Anda kalah pemilu? Itu aja sebenarnya. Tapi kan orang pintar susah berbaris. Saya suka begitu. Saya suka ngomong, kalau Pak Anies tuh lagi ngomong canggih banget nih, bos. Hati-hati bos. Jangan lu pintar kita jadi kalah, ya kan? Tapi saya mau jadi pintar yang menang gitu loh. Saya mau mengalahkan tesis orang, ya mohon maaf ya, orang bego yang menang. Saya mau orang pintar yang menang. Ini waktunya gitu. Yang penting on board dulu di marketplace. Artinya ikut pemilu dulu. Baru ide pertarungannya bisa di challenge gitu. Kira-kira begitu. Tapi enggak. Masalahnya orang pintar susah berbaris. Beda ideologi, konstituen gue maunya ini, gua sama partai beda, nggak bisa diatur. Kata jenderal di partai Abang itu yang udah masuk partai Bang Fahri, jenderal bener. Jenderal Naga Bonar. Berunding nikah masuk juga. Pintar-pintar ini. Makanya di Gelora ini lengkap ya, ada jenderalnya, Naga Bonar, ada pemikirnya, ada ustadznya, lengkap lah. Nanti formasinya baru kita bentuk setelah kita dapat nomor 2. Nah, seandainya kan misalnya nih Bang jelek-jelek nggak masuk di DPR misalnya ya, saya yakin Gelora ini punya banyak kursi DPRD Bang. Nah, udah kepikiran belum nih satu kursi jual berapa nanti atau apa gitu, atau mekanismenya gimana gitu? Kita bisa membangun marching pikiran, dan saya ingin tetap di situ. Ide memenangkan pemilu dan mengatur republik ini dua hal yang memang berbeda di negara kita. Karena cara menang ini kadang-kadang kotor, ya kan, jahat, dan memang sudah diatur kita harus kotor dan jahat juga gitu loh. Saya tahu ini wilayahnya, tapi sekarang kita berbicara bahwa ini yang kita akan tegakkan, ide-ide. Soal menang nih menurut saya praktis aja lah. Kita lihat aja. Yang penting orang pintar jangan kalah sama jadi bodoh. Bang, itu aja. Ada gium gini Bang. Kalah terhormat lebih buruk daripada menang tidak terhormat. Kalau saya sih, orang pintar punya gagasan ngurus negara, jangan kalah, itu aja. Kalau dia kalah jadi bodoh. Bodoh ya? Jadi. Artinya bodoh juga, berarti nggak pintar kan? Dan harus terima bahwa dia memang lebih bodoh daripada yang lempar-lempar bansos.
dilempar bansos suaranya tinggi loh Bang. Itu Bang. dia makanya. Oke, Kalau cocok. kalau di Keren. kampus gitu dulu Bang. Kita ngelawan kawan-kawan musola misalnya dulu kan di politik kampus tuh dia ya kan Lu yang lawan Bang Fahri. yang hobi Iya, diskusi ini Bang. Nah, Wah, ayo kita lawan. Ayo kita milih dia. Ayo. Kita cuma bertiga nih. Dia menganggap dirinya orang pintar. Orang pintar. Kita cuma bertiga diskusi berat-berat. Heidegger kan. Yang satu kopi berbaris kan. Husserl gitu kan. Musola ini kan Sami'na wa ata'na. ya. Jadi saya pernah berada di kanan, ya merasakan ada di kiri, ya, dan sekarang kita ada di tengah. Saya sering bilang sama teman-teman, kita ini udah lama dalam politik. Saya lebih dari setengah umur terbaik saya ini dalam politik. Saya merasa tahu cara menang, tahu cara curang. Tinggal Ya kita sih nggak mau curang, tapi ya Kalau kita harus ya gimana? bukan. Yang penting jangan dicurangin orang itu aja. Dan orang pintar nggak boleh kalah. Nah, itu Oke, dia. orang Oke. pintar nggak boleh kalah. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih Bang Mari.